membawa barang-barang yang diselamatkan dari rumah berupa pakaian, dan kemudian membawa pula bekal air minum dan makanan seadanya untuk kemudian persiapan apabila terjadi gempa susulan atau hal-hal yang kemudian membahayakan. Demikian Bang Reza. Ya, Ediatama, ini gambar yang kita lihat kepada pemirsa Kompas TV, bagaimana banyak para ibu dan juga anak-anak yang berkumpul di Tanah Lapang. Sebelum Anda melaporkan secara langsung, Anda sudah mewawancari mereka. Apa yang mereka rasakan ketika gempa itu terjadi di sana? Iya Bang, berdasarkan kemudian keterangan yang diperoleh dari warga setempat, tadi waktu gempa bumi terjadi itu pukul 13.23 waktu Indonesia Tengah, warga kemudian sedang beristirahat dan kemudian langsung panik dengan guncangan gempa yang cukup besar dan berhamburan keluar dari rumahnya. Pengalaman gempa sebelumnya, warga kemudian langsung berinisiatif mengemasi barang-barang yang diperlukan dan mencari tempat-tempat aman seperti Tanah Lapang. Jadi warga tidak langsung kemudian mengemasi barangnya untuk ke tempat yang seperti tempat ini. Dari pengamatan Anda, adakah gedung-gedung di sekitar Anda melaporkan saat ini yang mengalami kerusakan di sana? Dari tempat saya melaporkan Bang, untuk kerusakan gedung belum ada dilaporkan sampai saat ini. Hanya kemudian beberapa kios-kios warga itu dilaporkan barang-barang yang ada di kiosnya berhamburan setelah gempa terjadi. Ya, Ediatama Jawi. Tadi Kapolres Mamuju, Kombes Iskandar mengatakan bahwa rencananya akan membuat pos pengaduan baik itu bagi korban yang nantinya masih akan dicari tahu. Apakah informasi itu juga sudah sampai ke seluruh masyarakat di Mamuju? Iya Bang, terkait informasi perkembangan yang akan dilakukan institusi terkait, warga kemudian belum mendapatkan informasi resmi, hanya kemudian mencari tahu terkait kekuatan magnitudo gempa dan selanjutnya menyelamatkan diri. Untuk informasi hal-hal penanganan berikutnya belum disampaikan. Dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan terakhir sudah 2 kali warga Mamuju mengalami gempa, di bulan ini dan juga bulan Januari lalu. Apa yang membuat mereka sampai akhirnya kerap kali harus menyelamatkan diri dan rasa trauma, terus juga rasa takut pasti ada menghantui mereka? Bagaimana cara mereka menanganinya di sana? Iya Pak, pengalaman gempa sebelumnya pada tahun yang lalu itu kemudian warga merasakan trauma yang berat. Bahkan beberapa bulan pasca gempa sebelumnya itu warga belum berani tinggal dalam ruangan, dalam gedung. Nah kemudian setelah gempa ini itu menjadi pengalaman bahwa setelah terjadi gempa harus juga menyelamatkan diri dengan barang yang bisa dibawa untuk bertahan di lokasi USI nantinya. Maka kemudian warga saat ini langsung berinisiatif untuk kemudian mengevakuasi diri dan keluarga masing-masing dan mencari lapangan. Ini juga merupakan lokasi USI sebelumnya pada gempa yang pernah melanda Sulawesi Barat. Para ibu rumah tangga dan juga anak-anak sudah berlarian ke Tanah Lapang ketika gempa magnitudo 5,8 guncang Mamuju. Menjadi pengalaman sejak Januari lalu, gempa juga sempat mereka rasakan. Lalu selanjutnya, sampai kapan para warga, ibu rumah tangga dan juga anak-anak di lapangan ini bertahan di sana? Baik Bang, untuk kemudian sampai kapan bertahan di lokasi USI sementara, warga tetap menunggu informasi dari institusi terkait, otoritas terkait, bagaimana kemudian risiko dampak gempa ini dan gempa susulan berikutnya. Untuk saat ini kemudian warga masih memilih bertahan di lokasi USI sampai kemudian kondisi sudah mulai stabil dan kemudian digarasi untuk aman kembali ke rumah. Ya, Ediatama.
Apakah ada pihak RT, RW setempat yang berada di lokasi dan melaporkan di Tanah Lapang itu sendiri yang sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau instansi terkait dengan misalnya bantuan atau sampai kapan mereka harus menunggu di sini? Sudah adakah koordinasi tersebut? Baik Bang, untuk sementara langkah yang dilakukan hanya mitigasi, hanya mengisi ke tempat yang aman. Tadi kemudian kepolisian juga sudah mulai bergerak untuk memantau kondisi wilayah terkait koordinasi seperti apa penanganan pasca gempa. Untuk sampai saat ini belum kami dapatkan informasinya. Seperti itu Bang. Ya, Edi Atama, tadi Kapolres Mamuju Kombes Iskandar menginformasikan bahwa di tengah kota Mamuju, lokasi beliau melaporkan dan memberikan informasi kepada Kompas TV, kondisi listrik aman, tidak terputus, tidak mati, begitu juga dengan sinyal handphone. Bagaimana di sana? Baik Bang, untuk kondisi di wilayah saya melaporkan bahwa listrik dan juga jaringan seluler sampai saat ini aman. Itu kemudian warga langsung berinisiatif untuk mengisi daya baterai alat elektronik yang mereka gunakan untuk kemudian mengantisipasi apabila terjadi kerusakan listrik, gangguan listrik. Baik, Edi Atama Jawi, kita tahan dulu. Kita harus jeda sejenak, saudara. Breaking news, gempa magnitudo 5,8 guncang Mamuju. Segera kembali, tetaplah bersama kami. 80% dari penyakit umum disebarkan melalui tangan. Menurut data UNICEF, 3 dari 5 sekolah dasar di Indonesia minim akses kebersihan dasar. Nuvo bergerak membangun 150 sarana cuci tangan di 3 provinsi. Yuk, awali kebiasaan baik dengan cuci tangan bersama Nuvo. Perlindungan keluarga 24/7. Imunitas itu nomor 1. Pastikan jaga dengan 4 aktivitas sehat. Dan 5, minum Hemaviton C 1000 Total Care bila perlu. Kini dengan formula Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Boost immune, stay fit. Sekarang ada Hemaviton C 1000 less sugar dengan kalori yang lebih rendah dan pemanis alami. Jaga daya tahan tubuh setiap hari. Hemaviton C 1000 Total Care. Boost immune, stay fit. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Monggo. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Ribet, pakai counterpain cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpain merah untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, counterpain biru, cocok untuk olahraga. Nuvo bergerak membangun 150 sarana cuci tangan di 3 provinsi. Yuk, awali kebiasaan baik dengan cuci tangan bersama Nuvo. Perlindungan keluarga 24/7. Breaking news, gempa magnitudo 5,8 guncang Mamuju, Sulawesi Barat. Kembali menyapa Anda, saudara, saat ini yang Anda saksikan di layar televisi Anda bagaimana suasana di Mamuju, Sulawesi Barat usai gempa yang melanda dan membuat warga panik. Sejumlah warga keluar gedung perkantoran untuk menyelamatkan diri. Sebelumnya, Kapolres Mamuju Kombes Iskandar juga telah menginformasikan bahwa saat ini arus lalu lintas sudah kembali kondusif, listrik pun menyala, tidak terputus dan tidak mati, sinyal handphone juga masih bisa diterima dan dirasakan oleh warga Mamuju, Sulawesi Barat.
Dan sejumlah warga juga banyak yang menyelamatkan diri di tanah lapang, seperti Anda saksikan pada siang hari ini. Dan saat ini saya juga akan mencoba untuk bertanya kepada sejumlah warga di sana terkait gempa yang mereka rasakan pada pukul 13:23 waktu Indonesia Tengah atau sekitar pukul 12:32 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat diguncang gempa bumi magnitudo 5,8, di mana BMKG melalui Twitternya juga menginformasikan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami. Peristiwa gempa bumi terjadi di 43 km barat daya Mamuju, Sulawesi Barat dengan kedalaman 10 km. Saat ini yang dilakukan warga adalah menyelamatkan harta benda mereka yang bisa diselamatkan dan keluar dari ruangan, terutama rumah dan juga gedung perkantoran yang ada di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat, untuk menyelamatkan diri ke luar ruangan atau di tanah lapang. Hingga saat ini, polisi juga belum dapat menginformasikan kira-kira berapa banyak kerusakan yang ada di sana. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Mamuju, Sulawesi Barat. Ada Edia Tamajawi di sana. Edia Tamajawi, bisa Anda ceritakan kembali seperti apa saat ini warga yang masih menunggu di tanah lapang pasca gempa magnitudo 5,8 yang guncang Mamuju pada pukul 13:23 waktu Indonesia Tengah. Edia Tama. Iya Bang, saat ini kemudian warga masih berkumpul di lapangan. Jumlah warga yang berkumpul di lapangan ini untuk mengungsi ini terus bertambah. Warga yang kemudian sebelumnya masih berada di perkampungan terus berdatangan di lokasi ini untuk kemudian menyelamatkan diri dan menghindari kemungkinan terjadinya gempa susulan berikutnya. Ya, Edia Tamajawi, dari gambar Anda yang saat ini kita bisa saksikan secara langsung, adakah warga yang bisa kita tanya terkait seperti apa gempa yang mereka rasakan tadi? Iya Bang, beginilah kondisi warga yang mengungsi di lapangan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan salah satu warga menanyakan bagaimana kondisi terkini. Nah, saat ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Idris, warga yang kemudian terus mengungsi di lapangan. Pak Muhammad Idris, bisa diceritakan seperti apa kondisi pasca gempa tadi? Gempa susulan tidak ada, dan kita diharapkan masyarakat jangan terlalu panik dan tetap waspada. Mudah-mudahan gempa tidak terjadi dan kita semua pada aman. Tapi tetap juga kita harus waspada. Nah, namanya saja gempa, prediksinya itu tidak bisa kita terdampingi. Mudah-mudahan ya saja harapan kita, mudah-mudahan aman. Kemudian apa yang dilakukan tadi sesaat setelah gempa? Ya begitulah namanya gempa, masyarakat pada panik, apalagi masyarakat awam yang kurang mengetahui situasi apa proses gempa. Hanya kasihan namanya masyarakat awam begitu panik, sehingga dia langsung mengamankan diri, termasuk bawa barang-barang yang tidak ada yang ditemukan. Kita tidak tinggal lagi rumah dan barang-barang yang berat. Bawa saja pakaian ala kadarnya. Ya, harapan kami masyarakat orang muslim mudah-mudahan gempa susulan tidak ada dan tetap aman. Itu saja, Pak. Kemudian sampai kapan tahan di lokasi ini? Ya, mudah-mudahan secepatnya ini kita bisa kembali ke rumah, dan kita juga masyarakat di Kelurahan Poso ini sangat mengharapkan informasi-informasi terkini dari pemerintah, baik pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten, supaya masyarakat bisa mempercayai berita-berita hoax yang biasa tersebar di masyarakat bahwa akan ada gempa susulan. Dan begitu ada informasi dari pemerintah, baik pemerintah kecamatan maupun kabupaten, saya yakin bahwa masyarakat pasti akan mempercayai informasi itu dari pemerintah. Makasih.
Ya, demikian tadi keterangan dari warga yang mengungsi di lapang ini. Hingga saat ini warga masih menunggu informasi terkini update perkembangan gempa dan kemudian apakah kemudian warga sudah bisa kembali ke rumah masing-masing atau akan bertahan di lokasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Edia Tamajawi. Kami juga nanti akan terus memperbarui informasi terkait dengan gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Mamuju. Dan saat ini kita juga sudah bergabung dengan Bapak Akmal Malik selaku pejabat Gubernur Sulbar. Selamat siang Pak Akmal. Selamat siang Mas Reza, selamat siang semua. Pak Akmal, boleh saya tahu terlebih dahulu lokasi Bapak saat ini untuk memberikan informasi terkait dengan gempa magnitudo 5,8 guncang Mamuju di mana Pak? Saya saat ini tengah berada bersama teman-teman, bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati Majene, dan juga teman-teman Forkopimda Kabupaten Majene di Majene kurang lebih 100 kilo dari Mamuju. Oke. Nah kami saat ini tengah memantau terus perkembangan yang terjadi di Sulbar, apa yang terjadi di beberapa gedung memang mengalami kerusakan, Mas Reza. Oke, sebelum kita berbicara soal kerusakan, Bapak saat ini berada di 100 km dari Mamuju, Sulawesi Barat. Ya. Gempanya terasa tidak Pak sampai lokasi Bapak? Iya, terasa. Kurang lebih ada kurang lebih 3 detik tadi kami lagi sholat kebetulan. Mohon maaf Pak, bisa diulangi Pak? Agak kecil suaranya. Ya, tadi pas kejadian gempa, kebetulan saya lagi di dalam masjid bersama anak-anak pesantren dari Yayasan Darul Ulum di Majene. Kemudian saya bergerak ke kantor Bupati Majene bersama teman-teman Forkopimda untuk mencoba mengkonsolidasikan langkah-langkah yang kita lakukan untuk menenangkan masyarakat. Gitu kan? Ya. Dan sekaligus juga meminta berkoordinasi dengan seluruh Bupati dan Forkopimda Sulawesi Barat untuk meminta BPBD masing-masing melakukan inventarisasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menenangkan masyarakat dulu. Jadi kita sudah minta Forkopimda dan juga BPBD untuk menenangkan masyarakat bahwasanya gempa ini masih harus kita menyelamatkan diri. Dan kita minta masyarakat juga tenang untuk menghindari adanya isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Forkopimda juga bersama-sama menenangkan masyarakat melalui jaringan masing-masing gitu. Pak Akmal, terkait dengan himbauan kepada masyarakat untuk tidak percaya dengan berita hoax yang beredar di sana dan menunggu informasi terbaru dari pemerintah setempat. Lalu tadi sebelum kita lebih lanjut lagi, Bapak juga menceritakan bahwa dengan saat ini sedang mendata kerusakan-kerusakan yang ada di sana. Sudah diketahui belum Pak, apa saja yang rusak dan untuk korban sendiri juga sudah diketahui kah? Tadi kami langsung berkoordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Majene, Bapak Kapolres. Beliau juga berkomunikasi juga dengan jajaran Polda. Pada saat yang sama di Polda tadi ada kegiatan calon siswa Polri. Kemudian gedung serbaguna Polda, plafonnya itu agak runtuh. Demikian juga gedung serbaguna Aula PKK Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi di Polda tadi ada memang beberapa yang luka lecet ya, 5 orang dan juga tapi tidak signifikan. Baik. Pada intinya ada korban-korban yang terlalu sampai sejauh ini data kita belum ada yang luka berat. Baik, terima memang kasih. Memang ada lecet ketimpa plafon dari bangunan gedung. Baik, terima kasih Pak Akmal Malik informasinya, pejabat Gubernur Sulawesi Barat. Kita berharap bahwa koordinasi terus dilakukan, penanganan gempa juga bisa secara maksimal dilakukan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Dan saudara, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tantangan Penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru.
Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Hemaviton C1000 Total Care. Kini dengan buffer vitamin C 1000 mg, vitamin D3 dan zinc bantu jaga daya tahan tubuh. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Boost immune, stay fit, stay active. Hemaviton C1000 Total Care. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Baru, Provital Immuna. Susu dewasa dengan triblend aktif formula. Beta-glukan, tinggi vitamin C dan tinggi selenium. Bantu jaga imunitas sejak pertama konsumsi. Activate Immunity, Activate Your Life. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. 80% dari penyakit umum disebarkan melalui tangan. Menurut data UNICEF, 3 dari 5 sekolah dasar di Indonesia minim akses kebersihan dasar. Nuvo bergerak membangun 150 sarana cuci tangan di 3 provinsi. Yuk, awali kebiasaan baik dengan cuci tangan bersama Nuvo. Perlindungan keluarga 24/7. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Freshen Me Like kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Asik single atau double? Double lah. Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg. Bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot.
Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot in Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat diguncang gempa bumi magnitudo 5,8 dan saat ini pihak kepolisian, BPBD juga masih berkoordinasi terkait dengan jumlah kerusakan dan juga korban di sana. Dan gempa tidak berpotensi tsunami. Demikian breaking news gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.